warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillah, bismillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya hormati para masukan ini benar-benar terjadi berdasarkan yang dihasilkan oleh kegiatan ini. Bapak dan Ibu kalau serius mengikuti dengan baik dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber, Bapak dan Ibu akan mampu menyusun buku dengan aplikasi yang disampaikan itu baru. Itu salah satu jawaban yang juga dan diharapkan ke depan dari hasil pelatihan ini. Kalau saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa agar secara kita pelatihan ini kita mulai dari sini. Itu yang belakang bikin oposisi sendiri kan? Bapak Ibu sekalian, ketika Anda, kenapa belajar itu harus menyenangkan? Karena ketika belajar menyenangkan, otak itu mengeluarkan zat yang namanya endorfin. Endorfin itu seperti obat, narkoba. Kayak apa sih? Jantungnya bermasalah. Yang sering stres itu mesti ginjalnya bermasalah. Yang sering stres itu seksnya pasti bermasalah. Kalau nggak percaya, kenapa? Seks itu ada di antara dua telinga, bukan di antara dua paha. Yang dua paha itu cuma alat. Bangun. Jangan bangun, nggak bangun. Tapi kalau ininya bersih, clear, maka dia tinggal perintah. Apalagi kalau ganti-ganti. Ganti tempat. Jadi kalau Anda urusan bundar aja kagak jujur. Bundar doang kagak jujur gitu. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana mendrive anak-anak bangsa ini menjadi berkualitas? Tentu saja sangat tergantung kepada Anda. Di rumah tidak. Makanya itu kemudian di sekolah anak saya setelah tadi ada parenting one day program free. Yang berikutnya sebutkan yang namanya family camp. Bayang nggak family camp itu juga? Family camp itu pada satu malam saya namakan harmoni. Si anak saya suruh ngomong, nak kamu pengen punya bapak kayak, pengen punya emak kayak, pengen punya guru kayak. Ternyata nggak semua anak bangsa. Yang tinggal sekarang nanti pergi ke sana ya. Berapa lama Bu? 5 hari lah, bulan gitu. Ini sebel sama emaknya gitu. Jadi ada emaknya dia jadi nggak bebas. Si suami suruh ngomong hal yang sama, si istri suruh ngomong hal yang sama, si guru suruh ngomong hal yang sama. Apa yang terjadi? Ledak gas. Tapi kemudian saya ikat dalam sebuah komitmen. Segalanya apa? Yang namanya communication barrier itu hilang. Jadi sudah begitu kerjaan saya, guru-guru muda itu kata saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Beliau lahir di Semarang tanggal 10 April tahun 1900. standar proses pembelajaran ini ada masukan dari standar isi, standar berikan, standar capras, mortality, standar pelan, masuk standar pesan dampaknya.
bakal. Angkat tangannya. Taruh di sini. 2, 3. Bagaimana supaya terjadi proses pembelajaran bukan pengajaran? Artinya bagaimana kita mengubah teacher center menjadi student center? Bagaimana tuh persyaratannya? Gampang. Sekarang karena memang saya baca teorinya, gitu ya. Dulu saya belajarnya sama orang Prancis namanya Transcui. Saya belajarnya di Rexham, Simeo Rexham, Malaysia. Nggak lama itu 4 bulan. Ya. Kata si Transcui, whenever you want to be a facilitator, you have to know about the rule of the facilitator. Ya. Jadi ketika Anda ingin mengubah diri Anda dari seorang guru menjadi seorang facilitator, Anda harus tahu the rule of facilitator. Jadi peranan facilitator itu ada berapa? Kata Transcui, only 3 katanya. Cuma 3 hal, 3 bagian. Nah, yang pertama apa? Make good planning. Nah, itu yang pertama. Jadi membuat perencanaan yang bagus, ya, yang dilengkapi dengan 3 hal. Jadi perencanaan yang bagus, maksudnya RPP yang bagus, yang dilengkapi dengan apa? 3 hal. Yang pertama, sumber pembelajaran. Jadi ngajar itu harus ada sumber pembelajaran yang jelas, yang dibawa ke kelas, ya, gitu ya. Oke, yang pertama tadi apa? Sumber pembelajaran. Yang kedua, alat atau media. Dan yang ketiga itu, oke, itu tahu betul. Yang ketiga itu lembar kerja siswa. Yang ketiga lembar kerja. Yang kedua, to organize activities, mengorganisasikan aktivitas, ya, mengorganisasikan aktivitas proses pembelajaran. Apakah itu kelompok, pasangan dan sebagainya. Jadi tahapan-tahapan itu sudah nggak usah diperpanjang. Bapak Ibu pasti ngerti kan? Jadi yang kedua tadi apa? To organize activities atau mengorganisasikan apa tadi? Aktivitas. Good. Nah yang ketiga, ya, to assess. To assess, ya. Bapak Ibu, to assess itu di Indonesia diartikan menilai, ya, diartikan menilai. Tapi menurut saya itu tidak nyampe. Pengertiannya tidak nyampe pada to assess. To evaluate juga enggak. Mengevaluasi juga enggak nyampe. Jadi to assess itu selain menilai juga melihat dengan jeli, gitu. To assess itu melihat dengan jeli segala macam hal yang dilakukan oleh siswa. Itu to assess. Itu maksudnya, ya. Tapi ya sudah. Buat pertanyaan kan Bapak Ibu? Iya, membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan di dunia ini kan biasanya dibangun dengan 5W 1H. Itu. Jadi susunlah tugas atau pertanyaan yang mengarah kepada berpikir tingkat tinggi, gitu ya, yang diformulasikan dengan apa tadi? 5W 1H. Yang pertama W-nya apa? What. Yang kedua where. Yang ketiga when. Yang keempat who dulu, yang gampang. Yang kelima why. Yang keenam how.
Oh, udah, bisa nanya. Oke, sekarang kita bareng-bareng membuat pertanyaan, ya, untuk gambar yang tadi. Kira-kira nomor 1 pertanyaannya kayak apa? Pakai what? Yang dipertanyakan itu apanya? Peristiwanya atau gambarnya? Peristiwanya. Jadi pertanyaannya bagaimana? Peristiwa apa yang terjadi pada gambar yang sedang kamu amati? Oke. Kelompok 1 sama kelompok 5 sama nggak jawabannya? Nggak bakal sama, pasti berbeda. Yang menjadi korban dalam peristiwa ini gampang, gitu ya. Lalu berikutnya, nanti kelihatan orang bolak-balik ke WC kok. Andain aja. Gitu. Kalau menilai sikap tuh kayak begitu caranya, jangan dilihat satu persatu, susah tuh, lama. Mana yang paling bagus, mana yang paling jelek, itu aja yang dinilai. Paling 4 orang sama 4 orang. 4 orang yang sangat bagus, 4 orang yang sangat jelek, tengahnya baik. Bukan satu persatu. Lama. Ya begitu kan. Tuh. Nah, gitu. Anak-anak sudah 20 menit. Ayo presentasikan ke depan. Tsunami, kata anak-anak. Aceh. Tepuk tangan anak-anak bagus sekali. Ya kelompok 2, tepuk tangan lagi. Guru kerjanya begitu. Ya, kalau kita ngajarnya tidak begitu, berarti kita belum berubah. Ya, belum berubah kurikulum kita. Nah, jadi diupayakan supaya kita ngajarnya seperti itu. Pak Dida ngomongnya kan contohnya geografi. Coba kalau matematika, bisa nggak? Ya bisa. Nah, kalau matematika kan mesti menerangkan, gitu kan? Ya terangin aja. Nah, kalau harus menerangkan, kenapa tidak? Kita terangin aja. Tetapi begini, saya ingin nanya, menerangkan pagi-pagi jam 6:30 dengan menerangkan jam 11 siang sama atau tidak? Tidak sama. Belum lagi kita lapar, apalagi bulan puasa, udah tambah kacau. Jadi nanti kelas yang pagi betul mendapatkan penjelasan dengan baik, tetapi yang siang pakai marah-marah lagi, kan kasihan anak-anak. Jadi yang seperti itu jangan diulang, itu makanya harus pintar sekarang. Kalau harus menerangkannya, terangkan aja, tetapi nggak usah berulang-ulang menerangkannya. Sekali saja menerangkan, kalau perlu sama istri aja di kamar. Menerangkannya nggak usah sama murid-murid. Disemprot sama istri, set. Kita berani anak-anak, kita goras. Materi kita adalah kita akan mempelajari tentang Pythagoras. Hitung sisi miring dari sudut segitiga siku-siku. Ngomong yang bagus, jangan terlalu panjang. Berikan contoh yang bagus, berikan pelatihan yang bagus dari film itu. Terus, ya. Nggak bisa kan? Halo? Sampai mana tadi? Jadi istrinya ayo nyorotin apaan? Kamera. Ya nyorot. Maksud saya ini Bapak Ibu sudah coba. Ternyata ini bagus diputar di komputer. Ini ya, di BlackBerry itu luar biasa. Suaranya kencang, itu gambar juga keren. Kan bisa menerangkan matematika kayak gitu. Kasih waktu berapa menit kita berani. Mungkin 4 jam itu udah terlalu lama kalau film. 10 menit atau 12 menit lah ya gitu. Sudah. Jadi selesai kita membuat film, ya besoknya bawa ke kelas. Ya anak-anak, sekarang setelah berdoa, yuk kita akan nonton film. Coba tolong tonton film ini begitu disukai di komputer.
Ya, Pak. Materi apa? Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan Pitagoras itu? Sisi miring itu adalah sisi yang ada di mana dari segitiga itu. Ditanya sedetil mungkin. Tontonnya. Oke. Anak-anak nggak bakal bisa permisi kencing kayak tadi. Orang kalau nggak nonton nggak bisa jawab. Betul, udah diskusikan. Oke, kerjakan sekarang soalnya. Udah kerja anak-anak. Nanti masuk ke kelas 11 jam 11. Ke kelas 7 jam 11. Tonton lagi kayak tadi. Gurunya ngapain? Keliling lagi. Begitu. Ya, kelihatan nanti anak yang tidak perhatian kita kasih tahu. Nah, nanti kamu nggak bisa perhatikan baik-baik. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. So come on, you got it wrong. To prove I'm right, I put it in a song. I don't know why you're being shy and turn away when I look into your eyes. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. Ini nanti ya ngomongnya ada di situ untuk PowerPoint ya, untuk ini pengalaman mengajar saya. Saya mengajar di medianya apa? Makanya apa medianya? PowerPoint, Word. Oke. Nah, jadi keempat, oke gini, ya, ada teks, image, audio dan video. Jadi dia kita bikin cover untuk bahan aja gitu seperti ini. Katakan judulnya teknologi, kita bandingkan dengan hanya seperti ini. Contoh, daftar isi. Pernah nggak kita ngebayangin di daftar isinya bentuknya seperti ini? Bentuknya seperti ini. Biasanya kan? Modelnya gini. Ya. Coba kita dengan ini model ada warna-warnanya.
misalkan bahan aja. Nah, jadi pada saat kita menerangkan oke, habis itu di sini ada alat ya. Kalau 2007 recover kalau nggak salah. Ya, 2007 recover ya. Kalau 2010 2013 hour ya. Ya. Jadi kita klik di sini ada tulisan Set transparan. set transfer cover. Hyperlinknya akan ke hidden. Karena di sini ada dua grup. Kita harus pilih salah satu. Ya, kalau ada itu grup, ya, grup teks sama apa namanya tadi gambar. Kita pilih dia nggak akan ada di dokumen ya. Kalau ada yang tindakan di database, carinya di sini. Carinya di database ya. Kalau ada tindakan, ya. Oke, cari file folder desktop ini. Lalu kita cari ke video. Misalkan ini lembar kosong. Saya mau ngetik di sini. Di teks. Saya mau bikin lagi di sini. Jadi kita bebas meletakkan teks, posisi teks. Jadi bisa kita atur-atur posisinya. Jadi kalau di Microsoft Office Word, pada saat kita mau klik ke bawah, kita harus enter. Ya kan? Kita harus enter atau klik dua kali pakai mouse, gitu kan? Nah, terus kalau misalkan kita mau insert gambar, pada saat kita mau ambil gambar yang di sini, misalkan kita mau ambil gambar, saya mau letakkan di sini sekarang. Langsung ada gambar. Kita langsung pindahkan. Posisinya di mana letak di gambar di mana. Dia langsung kita bisa langsung pindahkan. Tadi bapak sampai mana? Di new tadi. Ini sudah ada. Dari ini sudah dibuat. Ada. Namanya nama bukunya. Udah. Sudah. Oke, perhatikan di location nomor 3 bapak nyimpannya nanti di dokumen. Di kan. Dia akan membuat halaman baru. Ya, new page itu kan membuat halaman baru. Nah, di sini saya ada contoh. Jadi nanti tinggal dibuka file HTML-nya yang sudah saya kasih di dokumen. Pertama kita akan membahas tentang ini virtual of China ya.